Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ono dalam belajar kimia. Pada kesempatan ini kita akan belajar unsur-unsur transisi periode yang keempat. Unsur-unsur ini banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari karena unsur transisi periode keempat adalah unsur yang mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kehidupan dalam industri, dalam rumah tangga dan lain-lain. Kita bahas lebih detail. Oke. Unsur transisi periode keempat ini dari nomor atom 21, 22, 23, 24 sampai dengan 30. Oke, yang ini ya yang akan kita bahas. Dari kiri adalah skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobal, nikel, tembaga, dan seng. Inilah yang akan kita bahas mengenai sifat-sifatnya yang lebih detail lagi. Oke. Konfigurasi elektronnya kita lihat. Dalam membahas sifat kimia maupun fisika, tidak lepas dari konfigurasi elektron itu sendiri. Dari kiri ke kanan, kalau saya dalam belajar ketika SMA dulu, Pak Ono dalam belajar, ini selalu dengan jembatan keledai. Begitu mengingat unsur periode keempat, ini akan langsung hafal. Ini dengan jembatan keledai. SCTV, krunya mangan verum coklat, ninggal cumi gosong. Ini jadi SC skandium, TI titanium, vanadium, kromium, mangan. Mangan ini adalah M sama N, kita ambil. Kemudian besi, verum adalah besi, kobal, nikel, tembaga, dan seng. Nomor atomnya jelas 21 sampai 30. Oke. Untuk konfigurasi elektronnya, skandium 21 ini cukup disingkat dengan argon 4s2 3d1. Titanium 22 cukup argon 4s2 3d2. Urut ya. Vanadium 23 argon 4s2 3d3. Kromium 24 cukup argon 4s2 3d4. Oke. Tidak semuanya kita tulis, langsung aja kita lihat yang sebelah kanan dari nikel. Oke, nikel. Nikel 28 berarti argon 4s2 3d8. Tembaga 29 berarti apa? Argon 4s2 3d9 ya. Kemudian sini seng 30 adalah argon 4s2 3d10. Oke, konfigurasi dengan disingkat argon karena nomor atomnya adalah 18. Baik. Ada dua hal yang kita kasih kotak nih yang khusus. Kenapa kita kasih kotak? Ini ada dua. Oke, ini baik. Maunya kita ini kromium 4s2 3d4 kan urut gitu. Kemudian tembaga adalah 4s2 3d9. Namun faktanya mengatakan lain.
ternyata untuk kromium, argon 4s1 3d5. Ini kenapa demikian? Ini ternyata unsur kromium ini adalah ingin dalam keadaan stabil. Jadi keadaan stabil itu diidamkan oleh unsur ini. 3d5. Oke, orbital 3d5 kan isinya ada 5 masing-masing, diisi 1, diisi 1, 1, 1. Ini adalah keadaan yang setengah penuh. Ternyata ini adalah keadaan yang stabil, yang disenangi oleh kromium. Inilah konfigurasi yang benar, artinya sesuai dengan fakta adalah ini. Oke. Kemudian tembaga 4s2 3d9. Ini maunya kita. Secara teori kan gitu, urut. Namun faktanya adalah argon 4s1 3d10. Oke. 3d10 berarti elektron semuanya adalah berpasangan. Jadi semuanya isinya adalah 2 pada setiap orbital. Inilah jadi fakta ini yang disukai oleh unsur tembaga sama unsur kromium dalam keadaan yang stabil. Inilah yang diinginkan unsur, dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Inilah fakta bahwasanya kedua unsur ini ingin dalam keadaan stabil, yang satu keadaan setengah penuh, kemudian tembaga adalah dalam keadaan yang penuh. Jadi nanti Pak, konfigurasinya kalau ada soal mana yang betul adalah yang sesuai fakta. Betul ya? Lanjut. Kita lanjutkan. Bagaimana sifat unsur transisi pada umumnya? Jadi unsur transisi adalah unsur yang golongan B. Unsur transisi mempunyai sifat-sifat khas yang membedakan dari unsur golongan utama, antara lain yang pertama, sifat logam. Semua unsur transisi tergolong logam dengan titik cair dan titik didih yang relatif tinggi. Kemudian yang kedua, bersifat paramagnetik, sedikit tertarik ke dalam medan magnet. Ketiga, membentuk senyawa yang berwarna. 4, mempunyai beberapa tingkat oksidasi. Kemudian kelima, membentuk ion kompleks. Keenam, berdaya katalitik, artinya bisa sebagai katalis. Misalnya adalah V2O5. Ini adalah yang digunakan untuk proses pembuatan amonia. Ada nikel yang digunakan untuk hidrogenasi, ada platina, ada besi yang digunakan untuk katalis reaksi-reaksi yang lainnya. Oke, kita bahas lebih detail. Ini yang penting, jari-jari atomnya relatif tetap. Jadi relatif tetap karena pada elektron terluarnya kan 4s2. Jadi yang membatasi adalah 4s2 dan diisi lebih dulu ya. Yang elektron 3D ini yang diisi belakangan, tapi ini adalah ada di dalam kulit 4s2, jadi lebih di dalamnya, sehingga elektron ini ketika yang lepas kan pada S dulu ya, sehingga ini jari-jari atomnya adalah relatif sama. Titik leleh dan titik didihnya tinggi. Unsur-unsur ini adalah banyak dimanfaatkan untuk bangunan, untuk mobil, untuk kerangka jembatan dan lain-lain. Tentu dengan ada
campuran ya. Kemudian energi ionisasinya, jadi energi ionisasinya ini relatif rendah juga, tidak terlalu tinggi. Makanya unsur-unsur ini adalah bersifat ionik. Oke, bersifat ionik. Kemudian unsur-unsur ini merupakan reduktor yang baik, mempunyai energi reduksi yang bertanda negatif ya, yang bertanda negatif. Oke, kita lihat sifat magnet lebih detail lagi. Kenapa unsur transisi bersifat magnet? Kata kuncinya adalah karena ada elektron pada subkulit 3D, 3D, jadi elektron 3D yang tidak berpasangan. Nah, yang tidak berpasangan. Oke, yang tidak berpasangan. Oke. Jadi 3D yang tidak berpasangan. Ambil contoh. Oke, kita ambil sini. Misalnya ada udah skandium gitu aja. Skandium 21. Argon 4s2 3d1. Ini ada satu elektron yang tidak berpasangan. Ini sudah memenuhi syarat untuk ditarik oleh magnet. Coba kemudian ada mangan 25. Berarti argon 4s2 3d5. Ada berapa elektron nggak berpasangan? Ini ada 5. Kalau kita tulis, ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya menghadap ke atas elektronnya. Pada 5 orbital ini ada 5 elektron tunggal pada orbital D. Ini bersifat magnet. Semakin banyak elektron tunggalnya pada subkulit D, maka sifat magnetnya semakin kuat, sehingga dikenal ada ferromagnetisme. Ini adalah yang sangat kuat ditarik oleh magnet. Ini ada beberapa logam yang dominan ferromagnetik adalah besi, kobalt, dan nikel. Oke ya, ini adalah yang sangat tertarik oleh magnet karena ada elektron yang tunggal pada subkulit 3D. Sifat magnet zat berkaitan dengan konfigurasi elektronnya. Sudah kita bahas pada ini beberapa slide. Oke. Zat yang bersifat paramagnetik mempunyai setidaknya satu elektron tak berpasangan. Semakin banyak elektron tak berpasangan, semakin bersifat paramagnetik ya. Oke, namun ada lawan dari paramagnetik. Ini lawannya adalah diamagnetik. Apa diamagnetik itu? Oke. Diamagnetik adalah yang tidak tertarik oleh magnet. Oke. Zat yang bersifat paramagnetik mempunyai setidaknya satu elektron tak berpasangan. Semakin banyak elektron tak berpasangan, semakin bersifat paramagnetik. Lawannya adalah diamagnetik. Contohnya, kita lihat contohnya. Logam seng nomor atomnya 30. Konfigurasinya adalah argon 4s2 3d10. Oke, coba lihat ini. Ada 5 kotak pada subkulit 3D, semuanya terisi, ngisi 1, 1, 1, dari kiri lagi diisi. Oke, dari kiri lagi diisi. Semuanya terisi penuh. Inilah bersifat diamagnetik, tidak tertarik oleh magnet. Oke.
Unsur transisi pada umumnya berwarna. Pada umumnya unsur transisi adalah sebagai senyawa yang berwarna, baik dalam bentuk padat maupun larutan. Warna senyawa dari unsur transisi juga berkaitan dengan adanya subkulit D yang tidak terisi penuh, ya. Senyawa skandium 3+ dan titanium, ya, titanium 3+ tidak berwarna karena subkulit 3D-nya kosong. Senyawa Zn2+ juga tidak berwarna karena subkulit 3D-nya berisi penuh. Coba kita lihat pada skandium. Ini skandium. Skandium 3+. Skandium nomor atomnya 21. Argon 4s2 3d1. Oke. Kalau skandium 3+, elektronnya mana yang lepas dulu? Yang lepas dulu adalah yang bagian 4s dulu, sehingga namanya adalah argon, ya. 3d0 ini, ya. Jadi pada 4s sudah habis juga. Oke, jadi pengurangan elektron adalah dari 4s. D sudah tidak punya elektron, sehingga senyawa skandium tidak berwarna. Oke. Zn2+ juga tidak berwarna karena subkulit 3D terisi penuh seperti tadi diamagnetik, ya. Oke, lanjut. Mengapa senyawa transisi pada umumnya berwarna? Mengapa senyawa transisi pada umumnya berwarna? Oke. Syarat tadi ada warna adalah setidaknya ada subkulit 3D yang ada elektronnya. Jadi yang ada elektron pada subkulit 3D. Kita baca informasi ini. Unsur transisi dalam bentuk senyawa memiliki warna tertentu karena pada subkulit 3D orbitalnya mengalami pemecahan atau splitting menjadi 2 tingkat energi. Dua tingkat energi. Kita gambar. Jadi ini ke atas, ini adalah energi. Ini pada orbital 3D ini terbagi 2, terjadi mengalami split. Oke, di 1, 2, 3. Kemudian yang atasnya ada 2, 1, 2. Oke, ya. Jadi D yang terdiri dari 5 orbital tersplit. Ini adalah DXY. Ini adalah DXZ. Ini adalah DYZ. Ini orbital, ya, orbital D. Kemudian yang di atas adalah dx kuadrat, y kuadrat. Di sini adalah dz kuadrat. Mengalami split sejauh ini, ya. Oke. Jadi perbedaan split ini nanti adalah tergantung dari ligan-ligan yang ada. Karena apa? Senyawa transisi pada umumnya membentuk kompleks, ya. Jadi terjadi pemecahan atau splitting menjadi 2 tingkat energi. Oleh karenanya terjadi splitting, terbentuklah celah energi yang dapat menyerap pada panjang gelombang sinar tampak. Warna yang diserap akibat celah energi merupakan warna komplemennya. Jadi misalnya ini Cr3+ itu menyerap warna merah. Menyerap merah. Namun yang terlihat mata, yang terlihat adalah warna komplemennya. Yang terlihat adalah warna komplemennya. Yang terlihat adalah warna hijau. Oke. Yang terlihat adalah
warna hijau. Ini warna komplementer. Kita lihat. Kalau merah, hijau, jadi seperti ini. Kalau yang diserap adalah kuning, warna komplementernya adalah yang berseberangan ini. Ini adalah violet. Seperti ion-ion Mn, ada Mn2+, Mn3+. Ini adalah merupakan unsur yang berwarna violet dan mempunyai bilok Mn2+ dan Mn3+. Yang merah tadi ini adalah ion Cr13, terlihatnya adalah oleh mata kita adalah warnanya hijau. Jika yang diserap orange, maka yang terlihat adalah biru, misalnya adalah CO2+. Ini contoh aja dan masih banyak warna yang bisa dilihat pada unsur-unsur transisi yang kemanfaatnya adalah digunakan untuk cat mobil, kemudian warna-warna cat yang lain yang sangat unik warnanya. Ya. Kita lanjutkan lagi. Tingkat oksidasi unsur transisi periode keempat. Jadi unsur transisi periode keempat adalah mempunyai bilangan oksidasi yang bermacam-macam yang bisa kita lihat di tabel. Namun ada yang skandium sama seng yang hanya mempunyai satu jenis bilangan oksidasi. Lanjut, kita akan bahas struktur ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari suatu kation tunggal. Biasanya ion logam transisi yang terikat langsung pada beberapa anion atau molekul netral. Oke, kita ambil contoh. Baik, ini ada misalnya ini. Ini kita ambil contoh FeCN64- ya. Ini. Apakah sih namanya? Jadi ambil contoh adalah FeCN64-. Nah, dibatasi kurung siku ini ya ini. Fe ini adalah sebagai ion pusat. Jadi kita bisa tentukan biloknya. Nah, nanti kita bisa tentukan biloknya. Kita lihat dulu strukturnya. Ini nanti namanya adalah hexacyanoferrat 3. Hexacyanoferrat 3. Oke. Ion pusatnya, jadi ion pusatnya ini nanti adalah ion Fe3+. Oke, Fe3+. Ada 6 ligan. Cn ini namanya ligan. Cn ini mempunyai pasangan elektron bebas yang digunakan untuk ikatan kovalen koordinasi. Tanda panah ini adalah yang memberikan pasangan elektron bebas adalah Cn- ya. Cn- ini namanya ligan adalah cyano. Jadi ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi. Kemudian ini juga ini adalah ion pusatnya. Ini adalah Cu2+. Kemudian ada amonia. Amonia itu namanya nanti amin yang terikat secara koordinatif, ikatan kovalen koordinasi. Jadi ion ion kompleks ada yang bermuatan negatif, ada yang bermuatan positif, ya, ada yang negatif, ada yang positif. Oke, lanjut. Ion kompleks terdiri dari ion atau atom pusat dan ligan-ligan. Ligan-ligan terikat pada ion pusat melalui ikatan kovalen koordinasi. Oke, beberapa ligan ini yang penting. Ini ada ligan monodentat. Artinya monodentat ini yang nanti ikatan kovalen koordinasi adalah hanya pada satu tempat. Ya, H2O
Jadi H2O ini ya nanti secara ikatan kovalen koordinasi ini adalah satu tempat ya, yang ada pasangan elektron bebasnya. Oke, H2O namanya adalah aqua. Amonia ya, ini NH3 ini adalah amin namanya. F- adalah fluoro, Cl- kloro, OH- hidrokso, Cn- cyano, S2O3 2- tiosulfato. Kalau yang ini bidentat, ini ada dua sisi yang terjadi ikatan kovalen koordinasi ya. Namanya etilen diamin dimetil glikoksim. Oke, untuk yang ini nanti dibahas pada kalau kalian kuliah. Yang kita bahas untuk kali ini adalah nama ligan yang monodentat. Ingat-ingat, H2O netral muatannya, amin adalah netral, yang lainnya adalah bermuatan -1. Oke, bilangan koordinasi. Apakah bilangan koordinasi? Jumlah ligan sederhana atau jumlah ikatan koordinasi yang dibentuk oleh satu ion pusat disebut bilangan koordinasi ion pusat itu. Jadi saya kasih contoh aja. Nih, kita tulis ke atas. Ag NH3 2+ ini. Angka 2, banyaknya ligan yang diikat itu namanya adalah bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi. Oke, atom pusatnya adalah Ag+ mengikat 2 ligan ya. Amonia muatannya 0, amin muatannya 0 sehingga ini tetap positif. Kalau ligan yang kedua ini, yang bilangan koordinasi yang kedua ini adalah 4. Nih, yang diikat ada 4, ada 4, ada 4. Oke. Ini nanti atom pusatnya ini adalah 2 kali, jadi separuhnya koordinasi. Misalnya 4 ini berarti 2. 4 ini berarti muatannya 2, PT juga 2. Kalau ini 6 berarti Fe adalah +3, umumnya separuhnya. Kobal berarti nanti +3. Oke. Bagaimana cara menentukan muatan ion kompleks? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kita bahas dulu koordinasi. Berapa ligan yang diikat? Ini 4 tambah 2 6. Ini 6. Ini 6. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana menentukan muatan ion kompleks? Muatan ion kompleks itu dilihat di sini nih. Nah, ini namanya muatan ion kompleks. Oke. 3- ini dapatnya dari sini. Nah, ini besinya kan nggak kelihatan berapa muatannya, bisa dicari ini X. Cyano itu -1 tadi ya. Berarti 6 kali -1 sama dengan -3. X ditambah -6 sama dengan -3. Berarti X sama dengan +3. Oh, berarti Fe ini ya, ini jadi ion pusatnya adalah Fe3+. Ligannya adalah Cn-. Ada berapa? Ada 6 ya. Oke, muatan ion kompleks. Muatan ion kompleks ini adalah -3. Ini ya muatan ion kompleks. Ambil contoh lagi, misalnya kita punya CuNH3 4,2+. Oke, kita lihat ini X ditambah 4 kali 0, amin tadi 0 sama dengan +2. Berarti X muatannya adalah +2. Oke, berarti unsur ion kompleks ini ion pusatnya apa?
ion pusatnya adalah CO2 plus. Liganya adalah amin. Nah, 3 ada berapa? Ada 4 ya. Oke, ini mengenai atom pusat atau ion pusat, kemudian muatan. Berikutnya tata nama. Oke, tata nama. Ini ada 2 macam. Ada anion dan ada kation. Ada anion kation. Ya. Jadi ada anion dan kation. Oke, yang negatif nanti ada akhiran at. Kita caranya ngasih nama. Oke, ngasih nama ini adalah nanti dari liganya dulu. Liganya ada berapa? 6. Fe-nya muatannya berapa? Nah, ini dicari dulu. X ditambah 6 kali min 1 sama dengan min 3. X sama dengan plus 3. Jadi ya plus 3. Oke, berarti nama ion kompleks ini adalah, jadi sebutkan liganya dulu. Liganya ada 6. Adalah heksa siano. Nah, jadi Cn itu siano. Karena bermuatan negatif, berarti kasih ini ferat 3, Romawi 3 karena ini X-nya adalah 3. Ini akhiran at. Jadi kalau kasih akhiran at bukan besi at gitu, tapi nama latinnya kasih akhiran at. Kemudian yang positif kita ambil contoh ini. Tambah 0 sama dengan plus 2. Berarti X-nya sama dengan plus 2. Berarti namanya ini adalah tetra amin. Tetra amin tembaga 2. Oke, bedanya apa? Kalau negatif pakai akhiran at, kalau yang ionnya positif nggak usah, logam kasih bilognya. Tata nama. Lanjut. Oke. Bila terdapat lebih dari sejenis ligan, maka urutan penulisannya adalah berdasarkan urutan abjad dari nama ligan tersebut. Ligan Cl- dianggap bermula itu dengan huruf C bukan K. Oke, ligannya ada 2. Kita lihat di sini nih. Yang ini adalah aqua, yang ini adalah kloro. Nah, nih. Sekarang coba kita tentukan ion pusatnya muatannya berapa, ya. Kita taruh di atas ini X ditambah 4 kali 0 ditambah 2 kali min 1 sama dengan plus 1. Berarti X sama dengan plus 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan adalah 3. Ya. Kemudian yang ini Al, ini adalah X, H2O ini adalah plus 2 kali 0 ditambah 4 kali min 1 sama dengan min 1. X-nya sama dengan min 1 ditambah 4 sama dengan plus 3. Yang ini namanya apa? Kita akan ngasih nama. Oke. H2O tadi namanya adalah aqua. Ini adalah tetra aqua di kloro. Nah, muatannya positif. Berarti cukup besi 3. Kalau yang ini negatif pakai at nanti jangan lupa. Namanya adalah di aqua tetra hidrokso aluminat.
Aluminat. Aluminat berapa? Aluminat 3. Inilah negatif pakai akhiran at. Baik. Ini kalau dalam wujud senyawa kayak apa? Jadi kalau dalam wujud senyawa ini harus diionkan ya. Oke, dalam wujud senyawa adalah harus diionkan. Kita ambil contoh satu saja karena waktunya nggak banyak. Ini kita ambil contoh Ag NH3 2Cl. Kayak gini ini kan senyawa. Susah untuk menentukan. Ini harus diionkan dulu. Jadi akan menjadi Ag NH3 2 positif sama Cl min. Ini sudah ada, ini ion kompleksnya. Kita kasih nama. Ini adalah amonia. Ini adalah namanya adalah diamin ya, perak 1. Kemudian yang anionnya namanya klorida. Sehingga kalau sudah tahu ion kompleksnya sama anionnya, kita tinggal bisa menentukan, oh senyawa ini namanya adalah diamin perak 1 klorida. Jadi dalam menentukan ion kompleks ion dulu ya. Oke, yang lain silahkan dipelajari sendiri. Kita lanjutkan. Baik, kita tentukan bentuk molekul ion kompleks. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan biloknya atom pusat. Harus mengenali biloknya ligan, muatannya ligan kayak apa. Gitu ya. Jadi nanti bilok atom pusat ditambah N kali biloknya ligan, maksudnya muatannya ligan sama dengan muatan ion kompleks. Kenali jenis ligan, termasuk ligan kuat atau ligan lemah. Ini ligan kuat siano, amonia atau amin. Kemudian CO, ini adalah karbon monoksida, itu ya kalau ini sebagai ligan. Kemudian PCH3 ya, ini ligan kuat. Yang biasa terkenal adalah siano sama amonia nih. Kemudian ligan lemahnya biasa pendonor PEB pada halogen, oksigen, belerang. Contoh ligan lemah adalah yang berikut ini: fluoro, kloro, bromo, aqua, hidrokso, tiosiano, dan oksalato. Menuliskan konfigurasi elektron logam, ion logam, atom pusat. Kemudian nanti kalian perlu daftar beberapa kemungkinan hibridisasi. Oke, kita lihat di sini. Kita akan coba uraikan. Baik, coba kalau kita punya, kita contoh COF6 3-. Nah, ini oke, ada COF6 3-. Ini adalah ion kompleks. Oke ya. Apa langkahnya? Harus menentukan langkah pertama. Oke, langkah pertama X tambah 6 kali min 1 sama dengan min 3. X sama dengan min 3 ditambah 6 sama dengan plus 3. Oke ya. Habis itu oke, kita lihat. Berarti harus kenal konfigurasinya. Kobal nomor atomnya berapa? Oke, harus kenal dulu. Biasanya diketahui soal, tapi
setidaknya hafal ya. Jadi kalau kalian nggak hafal, ingat tadi jembatan keledai, SCTV, krunya mangan, besi, coklat. Kemudian N tadi ninggal, cumi, gosong. Nah, berarti set N. Ini kan urut. Kobal berarti adalah 27. Ini 27. Ini adalah argon 4S2 3D7. Sekarang CO3 plus kayak apa? Berarti ini adalah CO3 plus, ini adalah argon, jadi 3D6 ya, 3D6. Baik, habis itu ini habis itu 3D6 tak kasih. Nah, masukkan satu-satu. Kemudian begini nih. Nah, ini yang di sini adalah 4S0 sama 4P0 ya. Oke. F fluoro adalah ligan lemah. Sehingga dia tidak bisa menggeser posisi ini elektron-elektron yang ini. Makanya dia perlu 6 tempat. P-nya ada, ini P-nya ada 3, ini 4S2 4P, jadi ini perlu 4D ya. Oke, 4D nanti yang dipakai berapa? Ini di 4D nanti yang dipakai ada berapa? Nah, ini bersambung ya di sana karena nggak muat tempatnya. Oke, 4D ya. Jadi 4D ini yang dipakai nanti cuman ya, ini 1 2 3 4 5 6 ada 2 ya. Kalau kita biar nggak salah konsep wadahnya, ini coba kita hapus dulu. Hapus. Oke, baik, kita sudah tentukan kobal 27, argon 4S2 3D7 itu ya. Kemudian kalau kobal 3 plus berarti adalah argon 3D6 ya, 3D6. Di sini ada 4S0, kemudian ada 4P0 dan 4D0, belum ada isinya. Oke, kita gambarkan. Untuk D kita gambarkan sini. Oke, untuk D ini wadahnya cukup 5 aja, kita hapus sedikit ya. Oke,
isi satu lagi pas. 1 2 3 4 5 6. Oke, masuk sini nih 1. Kemudian ini berarti ini nanti perlu ada, karena ada app, jadi ada app ini ada app sebanyak 6, maka dan ini jadi app adalah ligan lemah, fluoro ya, app min ligan lemah, sehingga tidak bisa menggeser ya. Ini ada perlu ada 6 tempat, dan ini harus terhibridisasi, itu harus tingkat energinya sama. Oke, baik, ini adalah pada S, kemudian jadi ini S, yang 3 ini adalah P, yang 2 adalah D dengan tingkat energi yang sama. Ada 6 fluoro masuk, ini elektron masing-masing 2 dengan ikatan kovalen koordinasi ya. Berarti ini orbital hibridnya adalah sp3d2. Kita lihat ini, kalau sp3d2 adalah bentuknya apa? Bentuknya adalah oktahedral ya. Ini bentuknya adalah oktahedral. Gambarnya kayak apa? Oktahedral adalah kita gambarkan. Ini kemudian ada ke bawah. Oke. Ini katanya kovalen koordinasi, jadi ini yang nyumbang elektron ini adalah dari ligannya ya. Yang di tengah adalah CO, kobal 3+ ya. Kemudian di sini adalah ada F min ya. Jadi ada F min. Oke. Ada sebanyak 6. Ini adalah oktahedral. Oktahedral ya. Ini adalah oktahedral. Lanjut, kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah Ni NH342+. Oke ya. Kalau kalian lupa tadi SCTV krunya mangan besi coklatnya, ninggal cumi gosong. Ni nomor atomnya berarti 28. Oke, berarti argon 4s2 3d8. Oke, sekarang atom pusatnya kenali, berarti X ditambah 4 kali 0 sama dengan plus 2. OX nya adalah plus 2. Oke, berarti kalau Ni2+ ini adalah argon 3d8. Nah, ini di sini adalah 4s0 dan 4p0 ya, enggak ada isinya maksudnya ya. 3d8. Kita isi. Amonia. Jadi amonia termasuk. Jadi ini amin ya, amin. Ini adalah ligan kuat. Oke, ligan kuat. Ligan kuat ya, ini. Oke. 3d8 kan tadinya begini ya. Oke ya, gini ya.
Oleh karena ini ligan kuat, maka ini bisa merapat ke sini ya. Jadi akan jadi ini penuh. Oke, penuh. Nah, ini. Kemudian yang satu, ya ini D yang satu, ini akan bentuk orbital hibrid DsP2. Nah, ini adalah orbital hibrid. Ini adalah yang 3D8. Ini adalah SD, ini maaf, ini DsP2 ya. Ini adalah P dengan kovalen koordinasi. Oke, ini adalah DsP2. DsP2, lihat di sini nih. DsP2. Oh, ini adalah segi 4 planar. Segi 4 planar. Dengan atom pusatnya di tengah adalah nikel. Nikel 2 plus, dan ada 4 ligan. Nah, 4 ligan yang berikatan. Ikatannya adalah kovalen koordinasi. Bentuknya adalah bentuk dari segi 4 planar. Kalau nanti kalian kesulitan bisa WA pada saya, silahkan di grup untuk diaktifkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.